Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Nawahab. Saya dari kelas 4D Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CS, RS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang etnometodologi. Dan apa itu etnometodologi? Langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Etnometodologi adalah ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu memahami dan memahami sesuatu dengan akal sehat yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Ini adalah studi tentang bagaimana tatanan sosial dihasilkan dalam dan melalui proses interaksi sosial. Etnometodologi memiliki kesamaan dengan beberapa pendekatan sosiologi sebelumnya, seperti fenomenologi. Etnometodologi menjadi metode penting dalam studi-studi kualitatif, terutama dalam analisis percakapan. Etnometodologi tidak hanya merupakan metode penelitian baru, tetapi juga merupakan titik terhadap pendekatan-pendekatan sosial yang sudah ada. Ini membantu meningkatkan pengetahuan tentang tatanan sosial dan interaksi sosial sehari-hari. Teknik dan pengumpulan data etnometodologi merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi dan metodologi kualitatif. Dalam proses pendekatan etnometodologi, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, studi, dokumen, dan wawancara. Observasi adalah proses melihat dan mendengar situasi yang terjadi di lapangan, sedangkan studi dokumen merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti surat, buku, dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya jawab dengan suatu sumber data yang biasanya adalah individu atau grup yang terlibat dalam situasi yang dijelaskan. Etnometodologi adalah studi mengenai metode pembuatan dan pemeliharaan pemahaman sosial yang didasari oleh anggota-anggota masyarakat. Ini adalah suatu pendekatan yang mengkaji cara orang-orang mengerti dan interaksi sosial dalam situasi-situasi sehari-hari. Etnometodologi berasal dari fenomenologi yang merupakan filosofi pengalaman dan mencari struktur pengalaman, kesadaran, pertimbangan, dan hubungan antara orang-orang. Etnometodologi mengkaji cara orang-orang memproduksi dan mengenali objek dan alur tindakan yang dapat dipahami bersama-sama dalam situasi yang sama. Ini melibatkan penelitian tentang metode dan praktik yang digunakan oleh anggota-anggota masyarakat untuk membuat dan mengenali pemahaman sosial. Etnometodologi juga mengkaji cara pemahaman yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk bahasa, tindakan, dan respon. Etnometodologi memiliki beberapa varietas, termasuk etnometodologi radikal yang berfokus pada studi kerja yang menganalisis praktik kerja yang berlangsung setiap hari. Etnometodologi juga memiliki hubungan dengan konversi analisis yang merupakan disiplin yang mengkaji cara orang-orang berbicara dan mengerti satu sama lain. Etnometodologi juga memiliki hubungan dengan fenomenologi yang merupakan pendekatan filosofi yang mengkaji struktur pengalaman dan kesadaran. Etnometodologi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengkajian dan pengembangan perangkat lunak, studi manajemen, dan pengkajian interaksi sosial. Etnometodologi juga digunakan dalam pengkajian sosial dan politik yang mengkaji cara orang-orang memahami dan mengkonklusir interaksi sosial dalam situasi-situasi sehari-hari. Etnometodologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mengamati dan memahami perilaku individu dalam situasi tertentu. Dan yang kedua, mengungkapkan hubungan timbal balik di antara berbagai dimensi interaksi kelompok. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian yang berkarya. Dan kekurangannya yaitu yang pertama bergantung pada pengamatan dan intervensi peneliti. Kedua, mungkin kurang transferabilitas, dan yang ketiga memakan waktu serta membutuhkan peneliti yang terlatih. Next, teknik pengumpulan data.
Pengumpulan data etnometodologi dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan situasi dan proses yang terjadi di lapangan, serta untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data yang diperoleh akan dianalisis dan dipresentasikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data etnometodologi dilakukan dengan cara menganalisis kata-kata dan tindakan orang yang diamati, serta menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan situasi yang terjadi. Cara menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian. Etnometodologi tergantung pada jenis dan tujuan penelitian. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan teknik pengumpulan data yang tepat. Yang pertama, definisikan tujuan dan objek penelitian. Sebelum menentukan teknik pengumpulan data, perlu didefinisikan tujuan dan objek penelitian. Ini akan membantu memilih teknik yang tepat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pilih metode penelitian. Penelitian etnometodologi menggunakan metode kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan juga berasal dari metode kualitatif. Beberapa teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian etnometodologi antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, analisis percakapan, analisis aksi-aksi konseptual. Yang ketiga, pilih teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Setelah memilih metode penelitian, perlu juga dipilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian. Contohnya, jika peneliti berfokus pada perilaku individu dalam mengambil tindakan yang disadarinya, maka teknik pengumpulan data digunakan adalah analisis aksi konseptual. Dan yang keempat, pilih teknik analisis data yang sesuai. Setelah mengumpulkan data, perlu dipilih teknik analisis data yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Contohnya, jika data yang diperoleh berupa percakapan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis percakapan. Dan yang kelima, regulasi data. Untuk memastikan keaktual data, perlu dilakukan regulasi data dengan menggunakan data dari sumber yang berbeda. Contohnya, data dari observasi dapat diperbandingkan dengan data yang dari wawancara. Dan yang keenam, mengumpulkan data dengan teori. Setelah mengumpulkan data dan memeriksa keaktualan data, perlu dilakukan menggunakan teori yang mengatur data dalam kesatuan teori. Contohnya, data dari observasi dapat dihubungkan dengan teori mengenai perilaku individu dalam mengambil tindakan yang disadarinya. Dan yang ketujuh, menyusun laporan. Setelah melakukan analisis data, perlu dilakukan penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian harus menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan hasil analisis data. Next, penganalisan data. Proses penganalisisan data etnometodologi melibatkan beberapa langkah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam proses penganalisisan data etnometodologi adalah: yang pertama, penyusunan analisis data. Pertama, data yang telah dikumpulkan dibentuk menjadi informasi yang dapat dianalisis. Ini dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti uraian singkat, bahkan atau flowchart. Dan yang kedua, pengecekan keabsahan data. Setelah data dibentuk, maka dilakukan pengecekan keabsahan data untuk menghindari informasi yang tidak relevan atau tidak terlampir. Yang ketiga, menginterpretasi data penelitian. Setelah data dikumpulkan dan dibentuk, maka dilakukan interpretasi data untuk mengambil tindakan yang relevan. Dan yang keempat, menyusun hasil penelitian. Setelah data dianalisis, maka dilakukan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang dapat dibaca, dipahami oleh pihak lain. Yang kelima, konsultasi penulisan. Setelah hasil penelitian dibentuk, maka dilakukan konsultasi penulisan dengan dosen pembimbing skripsi atau pihak lain yang dapat memberikan komentar dan saran. Dan yang keenam, rekonstruksi dan revisi. Setelah konsultasi penulisan, maka dilakukan rekonstruksi dan revisi sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan. Yang ketujuh, sidang mukosa. Setelah hasil penelitian dibentuk, maka dilakukan sidang mukosa atau menjelaskan hasil penelitian dan menanggapi pertanyaan dari pihak lain. Yang kedelapan, revisi. Setelah sidang mukosa, maka dilakukan revisi sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan. Yang kesembilan, pengumpulan data. Berikutnya, setelah hasil penelitian dibentuk, maka dilakukan pengumpulan data. Berikutnya, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dan yang ke-10, penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis, maka dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menentukan langkah
Langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, impaktual, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Itulah penjelasan saya mengenai metode penelitian etnometodologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum